saya Dini. Sekarang kita ketemu lagi di acara Bincang-Bincang Profesi atau BPRO. Minggu lalu kan kita sudah bincang-bincang mengenai IT dan CS dan juga collection. Sekarang di depan saya sudah bersama dari tim finance. Kita sekarang mencari tahu nih kemudian hari ini apa aja sih yang finance lakuin dan harus punya skill apa sih untuk bisa kerja di bagian tim finance. Oke, selamat siang nih Mbak, Ibu. Teteh aja, Teteh Tanti, Teteh Dewi ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu sebelum kita bincang-bincang ya Teh. Mungkin bisa perkenalkan berapa lama di Sigonya, di finance sebagai apa gitu. Mungkin dari Teteh Dewi dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi. Sebenarnya namanya bukan Dewi sih ya. Namanya Nina. Cuman karena udah terbiasa di sini dipanggil Dewi, panggil aja Dewi gitu. Saya kerja di Sigo tuh kurang lebih 12 tahun lebih ya. 12 tahun lebih di finance. Bagian banyak nih, bagian apa? Penagihan, invoicing, banyak gitu. Kalau Mbak Tani sendiri? Teteh ya? Tapi Teteh Iya, teteh aja ya karena dari Sunda. Kita nih made in Sunda nih. Teteh gelis-gelis ya. Kayak saya Tanti, Mbak Tanti Fitrianti. Saya bergabung di Sigo ini baru sih terhitungnya kalau dibandingin sama Teteh Dewi ya. Saya baru 3 tahun di Sigo ini. Oke, berarti Teteh Dewi sudah 12 tahun, nanti Tanti sudah 3 tahun ya? Iya. Oke, kan di Sigo sendiri ini kita lebih ke teknologi IoT ya, BJPS Tracker. Nah itu apa sih yang ditagihkannya ke customer itu, Bu? Banyak ya, ada alatnya, ada bulanannya, maintenance, service, itu lain-lain sih gitu. Tergantung penjualannya. Oke, berarti lebih ditagihnya seperti alat GPS-nya sendiri sama bulanannya itu mungkin dari GSM kali ya? Iya, layanan kartu. Sebenarnya bukan GSM aja ya, karena kan ada biaya maintenance. Kalau biaya maintenance itu kan berarti seperti perawatan, server, service gitu. Oke, itu berarti masuk semua ke penagihan. Iya, itu include semua, iya. Oke, itu prosesnya seperti apa sih Bu untuk Bu Teteh untuk sehingga terbitkan sebagai invoice? Proses sampai jadi invoice ya. Prosesnya kita kalau finance sendiri sih tunggu data ya, data dari admin pemasangan gitu, dari admin marketing, data kita terima, kita olah, kita cek, kita rekap, baru kita terbitkan invoice-nya gitu. Oke, balik lagi ke finance tadi kan tadi sempat nyebut mengenai ada bagian collection, finance. Nah itu satu kesatuan atau ada bagian lagi selain finance nih gitu? Dibilang satu kesatuan pastinya satu kesatuan ya, cuman hanya beda divisi aja mungkin ya gitu, karena collection sendiri kan datanya berdasarkan dari finance kan gitu. Basicnya sih dari finance. Oke, berarti memang kalau collection khusus untuk penagihan AR gitu ya. Oke. Kalau di finance sendiri apa ada yang kan kita tahu keuangan itu kayak pajakan juga. Nah, kalau dengan perpajakan dan accounting finance, nah itu perbedaannya apa sih? Kalau accounting kan hasil final ya, hasil final yang dikerjakan finance gitu. Kalau kalau perpajakan itu masuknya ke accounting juga gitu. Tapi untuk finance sendiri dasar perpajakannya finance yang mengerjakan gitu. Jadi accounting itu murni hasil akhir dari pekerjaan finance gitu. Ya berarti di isi sendiri pun ada juga yang untuk pengerjaan accounting itu ya? Ada bagiannya sendiri. Ada bagiannya masing-masing. Jadi finance itu dibagi-bagi ya. Ada yang pegang stok, ada yang invoicing, ada yang cek pemasangan, ada yang cek PO, ada juga yang penginputan data pembayaran gitu dan lain-lain. Kira-kira itu udah berapa orang sih di tim finance itu sendiri? Kurang lebih 10 ya. 10 orang ya. Dan itu cewek-cewek semua ya? Cewek-cewek semua kita. Cewek-cewek semua ya? Iya. Kenapa? Emang secara kebetulan kah atau memang diwajibkan profesi cewek nih atau gimana dong? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada ketentuan harus cewek gitu. Cuman emang kebetulan tim kita semua cewek aja gitu. Dan kayaknya jilbab semua lagi ya. Kayaknya kalau ada cowok masuk nanti malah cowoknya yang risih. Iya. Kayak canggung gitu gak sih kerjanya?
Oke, Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau nanti mungkin kedepannya kan nambah finance, nambah orang lagi cowok, ya itu nggak masalah sih kita Iya. gitu. jadi karena emang mungkin kan butuh ketelitian ke fokus, jadi mungkin bukan memang yang dicari harus cewek gitu, enggak ya? Sebenarnya kalau fokus mah cowok juga, kalau yang fokus mah mungkin ada ya gitu. Gitu. Kalau ketelitian mah mungkin ya masing-masingnya orang aja. Nah, kalau sebenarnya kenapa sih dari Teh Tanti dan Teh Dewi memilih untuk bekerja menjadi finance? Apakah memang dari background pengalaman edukasi pendidikan kah, atau memang udah deh kayaknya finance seru makanya coba untuk terjun di dunia finance? Siapa nih? Nanti Coba Teh Tanti dulu deh. Kalau Yang baru. mungkin dari tempat kerja yang dulu, basicnya juga di Finance, ya? iya finance juga. Jadi kebetulan di sini ada lowongannya untuk finance. Jadi secara kebetulan tuh nyambung gitu loh. Ada pengalaman. Iya, seenggaknya nggak buta banget lah gitu. Kalau untuk pendidikan emang ada background lulusan finance? Saya dari manajemen sih. Oke, berarti Jadi ada ke keterkaitan general sih, kayak iya gitu. cuman ada lah gitu, basic-basicnya ada sih. Kalau dari Teh Dewi nih, yang udah lama nih kayak 12 tahun. Kalau saya mah kecemplung Pakai cemplung ya? karena basicnya bukan finance, sekolahnya bukan di yang berhubungan dengan finance ya. Gitu. Awalnya juga saya juga ngelamar di sini juga bukan untuk finance gitu. Ini murni ditarik langsung sama yang punyanya nih, owner gitu. Di sini sehari jadi admin langsung ditarik jadi finance gitu. Jadi finance itu saya murni otodidak, dari penagihan sampai pajak itu saya otodidak sendiri. Tapi di perusahaan yang lama juga memang saya pegangnya sama yang berhubungan dengan finance gitu, accounting gitu. Oke, berarti Cuma emang kalau basic sekolah nggak ada juga. benar nyemplung ke Bener-bener finance nyemplung. sampai ada 12 tahun Iya. ini. Wow. Tapi kan finance itu rumit nggak sih sebenarnya? Ada kendala nggak sih dari Teh Tanti atau Teh Dewi sendiri? Kalau dibilang rumit sih rumit banget sih ya. Bikin enjoy sebenarnya. aja Cuman sih ya kalau nikmatin gitu. aja lah, namanya Kerja. kerjaan kan ya pasti ada sih, ada sulitnya, ada ya begitulah. Mungkin bisa sebut salah satu kendala atau tantangannya di finance-nya apa sih? Tantangannya Tantangan sih mungkin karena kita difokuskan harus di target, invoicing itu harus selesai dalam 10 hari. Terus ditentukan juga harus ketelitian, itu mungkin tantangan terbesar kita gitu. Karena customer kan semakin nambah nih, dan kita dikejar deadline kan kalau finance gitu. Itu tantangan terbesarnya paling gitu kalau kita. Sama, Teh Tanti juga seperti itu? iya sih, mungkin kita di pas tanggal-tanggal invoicing itu butuh fokus yang lebih lagi gitu kan dibanding hari-hari biasa pas kita nggak invoicing gitu. Kira-kira berapa sih kalau mungkin sobat isi gue pengen tahu nih, emang di isi gue tuh sekali buat invoice tuh berapa ratus atau bahkan bisa ribuan nggak sih? Ribuan. Ribuan perusahaan kah atau? Iya kurang lebih gitu. Perusahaannya juga udah besar kan, udah banyak, dan invoice-nya juga kan kadang ada satu perusahaan tuh invoice-nya bisa lebih dari satu invoice kan. Jadi lebih dari 1000 lebih. 1000 lebih perusahaan. Wow, berarti untuk satu perusahaan bisa ditagih berapa armal itu? Kira-kira total? Ada satu perusahaan yang ditagih itu lebih dari 1000 unit. Oh, Gitu. Ada beberapa perusahaan besar. Iya. Gitu. Oke, berarti itu juga benar-benar butuh effort juga ya? Betul, gitu. Ya, stresnya kita ya di situ gitu. Benar-benar. Wow. 15 hari kerja. Selama 15 hari Iya. kerja untuk membuat invoice 1000 perusahaan. Iya. Wow. Gitu. Oke, sudah terbayang. Aduh, kalau untuk kan dari tadi saya bilang ke isi GoJPS ini kan nanti lebih ke kendaraan. Nah itu kalau kita mau lihat ini emang kendaraan mau diservis atau enggak tetap ditagihkan atau seperti itu skemanya? Kita sesuai data yang dikirimkan tim admin. Oh, oke. Gitu. Kalau untuk servis dan macam-macam ya. Gitu. Admin yang tadi saya jelaskan, admin pemasangan dan admin marketing gitu. Karena kita basic tuh dari data itu. Oke, berarti itu memang ada cut off lah, bisa dikatakan seperti ya, cut off tiap bulannya. Oke, kan
kan tadi balik ke collection, ada juga penagihan. Nah di finance sendiri ada nggak sih juga untuk menagihkan ke customer seperti itu? Ada? Oh ya? Ada. Oh itu bisa ceritakan nggak sih, kan finance cewek-cewek semua nih, paling seru nih cewek-cewek semua. Mungkin ada ketika mau penagihan ke customer yang ada malah digodain kak, atau gitu, ada nggak sih, atau diajak seperti apa gitu? Yang paling sering dimaki bukan digodain. Iya. Iya sih. Dimakai seperti Nanti apa? dulu, tuh? nanti deh. Coba Ya, mungkin pengalamannya. karena apa ya, kita kan berhubungan langsung sama customer ya Mbak. Kita tuh kita terima komplainan iya, kita penagihan iya kan, jadi ya apa ya, ibaratnya kayak ujung tombak gitu loh. Apa kayak customer ada apa-apa kan tahunya kita misalkan kita yang nggak ngerti ya kita limpahin ke yang divisi yang emang mengerti gitu. Cuman awalnya pasti kita dulu gitu. Jadi misalkan ada customer nih terimain tagihan ya, terima tagihan ternyata ada data yang salah. Yang pertama diomelin finance dari customer tuh gitu. Baru kita sounding ke admin yang bersangkutan gitu. Kebanyakan sih di situ ya kalau untuk yang seringnya kita dimaki-maki ya. Itu seperti apa sih, telepon atau chat itu biasanya? Telepon ada, chat ada gitu. Cuman kita udah anggapnya biasa sih ya kalau kayak gitu. Ya. Ya mungkin sebagai pengalaman juga ya mau menghadapi customer tuh kayak apa gitu kan. Jadi kita tahu nih masing-masing karakter customer tuh harus seperti apa kan, ritmenya pasti beda-beda kan, beda-beda watak. Mungkin yang kayak daerah juga kan berpengaruh ya, culture juga berpengaruh gitu kan. Logat bicara. Nah itu kayak orang yang dia menganggapnya biasa-biasa, tapi kita kayak wah ini marah nih, padahal biasa-biasa aja di mereka. Customer tuh kita lihat dari ininya ya, jadi nggak beda-beda customer, kita beda-beda penanganan gitu biasanya, karena walaupun ada marketing atau apa, biasanya kalau customer yang kita udah tagihkan, udah sering komunikasi, komplain atau apapun, biasanya nggak ke CS dulu tapi langsung ke finance gitu. Oke. Berarti sama hal seperti CS yang juga kita sempat wawancara dengan CS juga pernah dimaki-maki juga sama customer. Ternyata finance pun juga sama halnya ya. Sama aja sih. Cuman mungkin kita kalau yang udah tahu lebih ke penagihan, lebih ke data, jadikan setelah invoicing ini ada yang salah atau apa, mungkin itu sih. Kebanyakan komplainannya tuh kebanyakan dari data ya. Dari data ya. Nah biasanya baik lagi terkait penagihan tadi, berarti mungkin ada beberapa tahap kayak yang harus sampai ke collection yang melakukan penagihan. Iya. Oke, mungkin bisa jelaskan mungkin dari finance sendiri nih, tahapnya sampai mana sih untuk penagihannya ini? Kalau kita itu tahap tuh ya dari saat invoicing aja, kita kalau buka aplikasi ya, kalau ada tunggakan atau apa, kita selalu bantu untuk tagih gitu kan. Nah kalau untuk sampai ke collectionnya sendiri, kalau kita lihat ada tunggakan lebih dari 1-2 bulan, biasanya kita info ke collection gitu. Untuk PT tersebut itu ada tunggakan gitu. Dan dari segi finance juga setiap minggu tuh ada kirim data AR ya ke collection untuk ditagihkan gitu. Oke, berarti yang minimal 1 bulan pertama belum dibayar langsung ke collection lah gitu ya. Gitu. Kalau di finance ini kan kita mungkin terkenal dengan akhir bulan atau akhir tahun tutup buku lembur. Nah untuk finance di Sigo sendiri lembur juga nggak sih? Lembur. Oke. Apa aja yang dikerjakan? Mungkin sobat di Sigo penasaran serumit apa sebanyak itu kah kerjaan finance gitu? Gimana ya? Dibilang banyak, ya itu kan rutinitas setiap hari ya. Gitu. Cuman memang ada saat kita kerjanya emang full padat gitu, seperti invoicing itu kan kita didudet ya, gitu, ditarget harus selesai sebelum tanggal 6 gitu. Tanggal 5 tuh harus udah kekirim semua kan gitu. Nah di situ biasanya kita saat bikin invoice kita lembur, karena kan bikin invoice itu nggak hanya bikin langsung selesai, tapi kita ada proses pengecekan apa gitu. Nah setelah selesai pembuatan invoice, kita juga fakturisasi. Faktur itu juga kita sama gitu, karena di dudet karena harus bergantian ya, kita ada dudetnya sama, kita lembur juga di situ. Jadi memang ada
terakhir nih sebelum kita untuk bincang-bincang kita hari ini, mungkin ada nggak sih tips dari Teh Tanti atau Teh Dewi untuk Sobat Isigo TV yang ingin juga memulai karir di bagian finance? Coba dari Teh Tanti dulu. Tipsnya apa ya? Saran dan tipsnya. Kalau aku sih, kalau dari saya ya, sabar. Satu kata sabar. Sabar gitu. Tipsnya gitu, kalau mau masuk finance tuh sabar gitu, karena banyak banget apa ya dilemanya kalau finance gitu. Kadang kita dapat komplain dari customer, kita sampaikan ke tim yang bersangkutan, tim yang bersangkutannya tuh nggak terima atau oh saya ngerasa benar gitu. Nah itu kan kalau kita nggak sabar bisa selek, ya seperti itulah gitu. Dan harus sabar juga menghadapi antar departemen. Sabar juga di Jazz Judes. Benar, itu Galak. Pokoknya finance tuh harus sabar gitu. Kalau dari Teh Tanti sendiri? Mungkin harus pinter-pinter komunikasi kali ya Mbak. Kalau dari aku sih, karena kita tuh ya satu kita berhubungan jelas dengan customer kan, yang kedua antar divisi gitu, yang seringnya kendala kita tuh pasti adanya salah komunikasi gitu sih. Jadi aku sarannya itu sih, kita harus pinter-pinter komunikasi sama orang sih. Jadi kita harus paham cara komunikasi kita sama customer, sama antar divisi gitu. Betul banget. Iya. Berarti kalau untuk kayak hitung-hitung itu nggak terlalu ini banget berarti untuk skill seperti itu ya? Atau memang sudah menggunakan sistem sendiri? Kita pakai sistem. Okay. Walaupun tetap kita harus cek secara manual juga, tapi kita udah pakai sistem, itu lebih memudahkan. Gitu. Oke. Wah, menarik sekali pembicaraan Sobat Isigo TV. Jadi selain juga kita harus sabar lah intinya ya. Dari Teh Dewi harus sabar, juga dari Teh Tanti juga harus menjaga komunikasi antar departemen. Iya. Oke, waduh. Oke, terima kasih untuk Sobat Isigo TV untuk bincang kita hari ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe Isigo TV. Sampai jumpa.